Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anakku semuanya? Ketemu lagi di sini dengan Pak Adi. Kita nanti akan belajar bersama materi-materi yang akan kita pelajari, antara lain TIK atau komputer dan prakarya, dan materi-materi lain yang akan membantu dalam proses belajar kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perangkat komputer yang nantinya menjadi awal kita mempelajari materi-materi informatika. Mulai, fokus, jangan terlalu tegang ya. Pada materi ini kita akan belajar adalah perkembangan generasi komputer, perangkat komputer, dan perangkat lunak komputer. Pada bagian pertama kita belajar tentang materi sejarah perkembangan komputer. Selanjutnya kita akan belajar tentang perangkat keras komputer, yang mana kita akan mempelajari sejumlah alat atau perangkat yang digunakan pada komputer. Dan pada bagian terakhir kita akan belajar tentang perangkat lunak komputer yang mendukung penggunaan komputer. Untuk materi saat ini kita akan mempelajari bagian pertama, yaitu perkembangan generasi. Siap? Mari kita mulai belajarnya. Sebelum masuk materi, kita bahas terlebih dahulu apakah informatika. Informatika berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata informatik, yang merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses data, menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Secara singkat, informatika merupakan penggabungan hal-hal yang saling berhubungan, yaitu mengumpulkan data, memprosesnya, menyimpan, menampilkannya baik dalam bentuk cetak atau hard copy dan dalam bentuk data atau soft copy. Kita masuk dalam pembahasan komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu compute, yang artinya menghitung. Dan dalam sejarah perkembangan komputer tidak terlepas dari proses perniagaan yang menggunakan alat hitung. Komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Jadi kita pelajari perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Dulu manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Sistem ini disebut dengan bilangan perpuluhan atau desimal. Jari-jari digunakan untuk menambah dan mengurangi bilangan. Penjumlahan, pengurangan bilangan membantu dalam perniagaan, dan saat itu menggunakan proses barter.
Ketika penerbangan semakin berkembang, jari-jari itu tidak dapat lagi menampung kebutuhan yang bertambah rumit. Perkembangan selanjutnya adalah digunakannya alat oleh ahli-ahli perniagaan dari negeri Cina, Turki, Yunani dengan menggunakan alat yang disebut dengan abakus, atau kita mengenalnya saat ini dengan semboa, untuk melakukan operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanika pertama kali. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gear-gear pada roda. Pascal telah banyak menyumbangkan ide dalam bidang matematika dan ilmu peluang. Mesin hitung Pascal kemudian disempurnakan oleh William Leibniz. Tahun 1816, Charles Babbage membuat alat yang disebut dengan the difference engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah-masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga ketepatan 20 digit. Mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerjanya, melakukan penghitungan secara otomatis, dan menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan kertas. Babbage kemudian mengembangkan alat yang dibuatnya dengan disebut the analytical engine. Kedua alat yang dibuat tersebut menjadi cikal bakal komputer modern pada saat ini. Semua komputer pada saat ini menggunakan mesin seperti yang diidekan Babbage, yaitu masukan, pengolahan, penyimpanan atau memori, dan keluaran. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan komputer setelah tahun 1940. Komputer yang kita gunakan saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan komputer dimulai pada tahun 1940, dan dalam pembagian komputer modern terdiri atas 5 generasi. Generasi pertama ada pada kurun waktu 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah yang rumit, dan ukurannya sangat besar, dan prosesnya sangat lambat. Komputer generasi pertama menggunakan vakum atau vacuum tube untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran sangat besar, seperti lampu-lampu kecil. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama murni peralatan elektronik yang berfungsi membantu ilmuwan menyelesaikan masalah-masalah matematika secara cepat dan tepat. Komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang dibuat oleh Dr. John McCulley dan Percival Eckert pada tahun 1946. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ada sekitar tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibanding dengan komputer generasi pertama. Awalnya, komputer generasi kedua
menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kedua bahasa pemrograman itu menggunakan bahasa mesin. Pada komputer generasi ini, ukuran komputer lebih kecil. Komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, pendidikan, yang pada saat itu fokus pada universitas dan militer. Dan contoh komputer generasi ini adalah IDC, PDP-8, IBM 700, dan IBM 7094. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ada pada tahun 1964 sampai tahun 1980. Komputer generasi ketiga menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat. Tampilan komputer ini juga disebutkan dari bentuk sebelumnya. Komputer generasi ketiga memiliki penyimpanan memori yang lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listrik lebih hemat dengan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen yang disebut IC atau sering disebut dengan chip, integrated circuit. Dengan alat tersebut dapat digunakan menjalankan beberapa program atau multi-program. Dan contoh komputer pada generasi ini adalah Apple II, IBM PC, dan NEC PC. Kita masuki komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai tahun 1980 hingga sekarang dan masih berkembang. Komputer generasi 4 menggunakan komponen IC atau chip untuk pengolahan datanya. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC-nya pun pada generasi ini menggunakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar atau disebut dengan Very Large Scale Integration, VLSI. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding dengan generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut dengan komputer mikro. Contohnya adalah personal komputer atau PC. Teknologi IC generasi komputer ini membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Bahasa program yang digunakan pada komputer generasi ini adalah BASIC dan Pascal. Dalam perkembangannya, komputer generasi ini memunculkan alat-alat baru, misalnya laptop, notebook, handheld, PDA, dan palm top. Jenis-jenis komputer ini lebih kecil dari komputer mikro, serta mudah dibawa kemana-mana. Komputer berikut juga dapat berhubungan dengan internet. Otak komputer generasi keempat adalah IC yang disebut oleh prosesor. Contoh prosesor diantaranya yaitu prosesor 8086, 80286, 80386, 80486, Pentium 1, Celeron, hingga Pentium Core i9, dan itu diproduksi oleh Intel. Selain itu juga ada prosesor yang dibuat oleh AMD. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut dengan superkomputer. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima yang berkembang pada saat ini merupakan komputer masa depan. Pembuatan bentuk generasi komputer ini juga lebih kompleks penggunaannya.
Komputer skill ini mempunyai banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu yang bersamaan. Komputer generasi ini mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan banyak perusahaan teknologi berlomba-lomba membuat komputer pada jenis ini yang memasukkan artificial intelligence, seperti halnya contohnya Honda dengan robot Asimonya. Demikian tadi bagian pertama pada perangkat komputer. Kita akan belajar lagi bagian kedua dan ketiga pada video berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tingkatkan ibadah, dan lakukan hal-hal positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.